mampu survive di alam bebas dan menjadi rantai makan paling tinggi, ya salah satunya itu serigala. Serigala itu apa? Yang berkerompol, yang ada leadernya, dan dia adalah binatang yang tidak pernah tidur. Makin malam dia makin semangat untuk mencari itu, dan ada leadernya yang semua menurut kepada leader. Jadi itulah terbentuk awal dari M-Pesa. Pertama gitu ya, serigala itu punya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Terus kemudian juga kalau mereka suka, bukan hewan penyendiri, mereka selalu bergerombol bersama-sama gitu kan. Dan meskipun terlihat tidak teratur gitu kan, tapi mereka itu justru hidup dari sangat teratur gitu kan. Cara mereka berburu, cara mereka mencari makan gitu kan, itu semuanya sudah sangat terstruktur. Serigala dalam kata di dalam M-Pesa itu serigala yang tidak pernah tidur. Artinya serigala yang mempunyai kata yang selalu semangat, yang selalu siap membantu orang lain, yang selalu siap terjun di segala medan, dan selalu berada di depan. Kembali ke kitoh, kembali ke insting sebagai serigala. Serigala itu yang tadi gue bilang, dia tidak akan menjadi apa-apa kalau dia sendiri. Serigala itu akan menjadi cerdas, menjadi powerful, menjadi menakutkan ketika dia bergerombol, ketika dia bergabung menjadi satu. Di M-Pesa sendiri gitu kan, kebetulan di tahun itu anak-anak yang ada berasal dari berbagai macam sekolah SMA gitu kan. Mereka juga punya kegiatan-kegiatan atau pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pencinta alam di organisasi sekolah atau organisasi di luar gitu kan. Mungkin secara intuisi ya gitu kan, karena rata-rata sebagian pernah ikut di organisasi pencinta alam, itu punya frekuensi yang sama gitu kan. Itu yang membentuk jadinan kepercayaan. Kita ini dulu ngumpul-ngumpul di taman dulu di taman. Akhirnya kenalan. Sebagian teman-teman yang sedikit brengsek nih ya, termasuk yang pemabuk lah, yang apalah, yang tukang nginep lah, yang begadang. Nah ternyata mereka di SMA juga punya kegiatan pencinta alam gitu. Kita harus membuat arena bermain. Arena bermain itu berkumpul. Makin sering kita berkumpul, solidaritas kita pasti akan terbentuk. Itu otomatis. Kalau kita makin jarang berkumpul, kita makin menjauh, makin menghilang, ya atmosfer itu lama-lama akan hilang. M-Pesa adalah suatu keluarga yang besar, yang kalau misalnya dikatakan dalam pepatah Jawanya Tut Wuri Handayani, dan yang di bawah pun akan menghormati yang tua. Artinya kita suatu keluarga saling melengkapi, saling mengajari, saling mengayomi, dan kita menunjukkan bahwa kekompakan kita ini makanya terus selamanya. Bahkan dikatakan M-Pesa keanggotaan adalah seumur hidup. Jadi kita selalu peduli apapun yang terjadi di generasi yang bawah, yang tengah, kita selalu peduli. Kenapa begitu? Karena kita adalah anggota M-Pesa yang punya kesetiakawanan yang sampai akhir hidup kita. Di awalnya kan kita emang berteman, awalnya sesama anggota. Terus kita sampai bersahabat, akhirnya jadi keluarga. Nah di keluarga itu kan nggak ada usia, nggak ada masa, nggak ada waktu, sampai mati pun tetap kita keluarga. Makanya itu kami di awalnya itu menetapkan emang tidak ada kata-kata alumni di M-Pesa. Jadi emang harapannya semua serba saling mendukung. Mau yang tua, yang muda, ya bukan cuma yang muda aja yang saat bertugas yang harus bertanggung jawab tentang organisasi, tapi bisa juga semua, bahkan yang tua-tua
Dan kita juga mengalami ini juga. Semua yang tua juga turun juga, yang muda juga turun. Jadi itu sih makna kata dari tidak ada alumni adalah ya emang semua harus tetap bertanggung jawab, melakukan hak dan tanggung jawabnya. Itu. Yang kedua adalah ya seringnya berkomunikasi, seringnya bertemu gitu kan. Mungkin kalau dibandingkan zaman sekarang yang semuanya serba digital gitu kan, pertemuan yang sifatnya offline mungkin relatif lebih sedikit. Mungkin kalau bisa dibandingkan mungkin pertemuan offline 80-20 atau mungkin 90-10 gitu kan. Tapi di masa itu gitu kan, pertemuan offline itu ya bisa hampir di atas 90%. Jarang atau mungkin hampir nggak pernah yang namanya komunikasi via telepon. Pasti ketemu, ngobrol gitu kan. Dari ngobrolan ringan sampai kemudian ngobrol lebih dalam lagi, makanya sampai ada apa namanya quote ya, kalau ada anggota IMPESA 2 atau 3 orang berkumpul itu ujungnya rapat gitu kan. Itu kebiasaan gitu kan. Nah, dari pertemuan, dari obrolan, dari nongkrongan gitu kan, yang semuanya hampir rata-rata semuanya bahasannya itu tentang organisasi, tentang kegiatan, tentang pencinta alam gitu kan. Sehingga itu yang punya visi dan misi yang sama. Di tahun 87 itu 85 saya masuk ikut organisasi namanya Gerakan Pencinta Alam Perbanas. Tapi suasananya terlalu kaku ya. Jadi orang-orang itu orang-orang paling banyak orang-orang kepengurusan, anak senat, anak BPM, anak ini, anak menwa terutama gitu loh. Nah, akhirnya dengan kita kumpul-kumpul anak-anak kantin namanya ya, di kantin, nah, terbentuklah kita naik gunung bareng, terus kita jalan bareng, akhirnya kekompakan. Nah, sekali waktu kenapa nggak kita bikin pencinta alam tandingan yang kita lebih solid ini dibanding yang ada dengan GPA itu, Gerakan Pencinta Alam Perbanas, yang hidup nggak mau, mati juga nggak mau gitu loh. Dan itu diakui oleh kepengurusan Perbanas. Nah, akhirnya kita berembuk nih, kumpul di rumahnya Hogi itu, sekretariat tim Benalu tuh, tukang nginep semuanya di rumahnya Ogi. Akhirnya kita kumpul, coba kita bentuk. Akhirnya terus bentuk. Nah, akhirnya kita bersepakat, udahlah kita bentuk. Itu belum ada namanya, belum ada IMPESA. Cuman kita masih cari tuh namanya siapa apa gitu. Nah, di situ pada satu malam kita ngumpul di tempatnya rumahnya Hogi, sekretariat tempat kita nginep dan cari makan gratis. Akhirnya ditunjuk siapa mau jadi ketua. Karena saya dulu aktif di Tupala, di Pencinta Alam SMA, saya ditunjuk jadi ketua Pencinta Alam Tandingan di Perbanas. Saya nggak mau. Ditunjuk siapa lagi, Hogi, Tigor, nggak ada yang mau. Termasuk almarhum Hendro nggak mau, Kiwai nggak mau. Akhirnya sekali waktu adalah pahlawan kesiangan Superman, Roni namanya, Om Roni. Akhirnya dia mau jadi ketua. Nah, saya ditunjuk sebagai wakil ketua untuk angkatan pertama. Untuk nama IMPESA itu pelopornya, ide kreatif dan ide briliannya itu Om Monty namanya. Saya naik Gunung Gede itu umur 13 tahun. Waktu Jambore Nasional 81 itu. Di Cibubur kita pramuka bertemu itu tahun 81 loh. Terus masih bisa tektok, naik pagi turun sore, hebat ya. Umur 13 tahun, sekarang mungkin udah susah kali ya. Nah, setelah itu kan di Jambore itu belajar, oh Bapak Pramuka waktu itu IMPESA. IMPESA itu apa sih? Sampai gua datang tuh ke Kuarnas Pramuka sini, bahwa beliau itu penghargaan suku-suku di Afrika Barat ke Lord Baden-Powell. Intinya IMPESA itu kayak apa ya, dia pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengatur
suku-suku saat itu untuk lebih mencintai alam, jangan berburu berlebihan, bakar hutan dan lain-lain. Itu atas dasar itu IMPESA itu nempel-nempel di kepala. Terus masuklah ke Perbanas. Masuk Perbanas, belum lama kuliah tiba-tiba SAR 87 tujuan STM pembangunan hilang di Gunung Salak. Itu hancur tuh kuliah karena kurang lebih sebulan lebih ikut, balik ke kampus. Kok saya waktu di sana saya lihat kok Mapala arahnya Kala Trisakti, Mapala dari macam-macam kampus ya. Kok kita nggak ada. Sampai pulang mulai tuh gue kasak-kusuk tuh, mulai cari tahu siapa, dan alhamdulillah dibantu sama Bang Gumanda Tambunan, terus Mas Glenn sama Mas Andi itu. Terus setelah itu kita ini ngobrol panjang lebar sama BPM sama Senat. Ya udah kita bikin kita namain IMPESA. Kenapa? IMPESA itu julukan terhormat ke orang yang hebat berperang, hebat menjaga masyarakatnya, dan hebat menjaga lingkungan tempat hidupnya. Nah dari situ IMPESA itu datang. Terus gue masih belum puas, gue ke Kuarnas, gue cari tahu itu benar, artinya itu benar seperti yang gue baca di buku. Jadilah itu namanya IMPESA dengan logo lama waktu itu mata angin ya. Jadi pada saat dilakukan penunjukan dan pengajuan secara resmi, target kami selama tahun pertama itu yang penting masuk dalam unit kegiatan mahasiswa. Dan pada saat itu, alhamdulillah mungkin menjelang dari akhir periode kepengurusan pertama ya, itu kita bisa masuk ke dalam struktur di dalam senat mahasiswa, yaitu di bawah dari seksi olahraga. Nah setelah itu terjadi pergantian pengurus dan itu dilanjutkan kembali untuk menjadi struktur yang terpisah ya, menjadi unit sendiri. Dan pertama kali Perbanas itu mulai terkenal, kita mengadakan jambore namanya. Jambore yang diikutin sekian ratus peserta. Dan itu diakui oleh pengurus Perbanas. Nah, saya coba masuk. Saya, Om Roni, Om Diesel, siapa lagi? Karena saya di BEM, Om Roni di Senat. Saya masuk untuk mengajukan, ini loh, kita punya pencinta alam yang solid, yang benar-benar mau, intinya adalah karena dari pengurusan Perbanas minta apa motivasi dan segala macamnya. Ya kita intinya adalah merangkul teman-teman yang terutama mencintai alam dan mencintai organisasi. Waktu organisasi ini berdiri, rata-rata sih namanya pencinta alam itu paling banyak organisasinya cuma divisi 2, gunung hutan, rock climbing gitu kan. Dan memang itu yang mainstreamnya gitu kan. Tapi waktu itu ada Fajar yang memang organisasinya dia lebih banyak di kegiatan di air gitu kan. Seperti bilang ya, kalau kegiatannya naik gunung sama panjat tebing ya gue nggak ikutan gitu kan, gue off aja gitu kan. Sehingga dari situ gitu kan timbul, oh ya kita bikin diving gitu. Gabung di IMPESA itu karena ya teman-teman aja, jadi ya pengen ini aja lah bersama gitu ya. Terus di waktu itu ada kata-kata yang temen bilang kalau nggak ada divisi diving itu pada waktu itu gua nggak mau gitu. Padahal gua nggak inget sebenarnya, udah lama banget tuh kata-kata itu gitu. Mereka berkesan, tapi gua nggak tahu, udah lama banget. Ya jalanin aja lah sama-sama, itu aja, seru sih. Ya, alhamdulillah berjalan diving. Di bulan September tahun 87 itu
di Gunung Sake itu kita udah menentukan kita akan membuat 3 divisi itu. Jadi Gunung Hutan jelas sudah ada Monty sama Heru yang di situ sama dan lain-lain, ada Ai, ada. Jadi background anak-anak kita tuh dulu kan macam-macam dari perkumpulan SMA-nya, pencinta alam SMA-nya. Nah, terus rock climbing kebetulan gue juga dulu mendalami itu walaupun sedikit. Jadi gue juga mengusung supaya biasa punya rock climbing. Dengan apa? Ya pertanyaannya adalah ya gue bisa mengusahakan semua peralatan, gue bisa juga memiliki dasar olahraga itu sedikit, walaupun ya awal-awalnya aja. Ya setelah itu emang kita memulai langsung penyamarataan teknik ke tebing-tebing di sekitar Jakarta, ke Citatah, ke Kelapa Nunggal, sama ke Ciampea itu di sana. Nah itu gue juga yang mendapatkan peralatan-peralatan yang gue pinjam dari teman-teman gue di SMA. Jadi di awal rock climbing Impesa itu emang gue yang mendapatkan perlengkapan-perlengkapan untuk latihan awal-awal di Impesa itu. Jujur sih waktu jadi ketua mungkin tekanan-tekanan kali yang jadi keresahan. Kadang pada waktu itu saya ngerasa sudah mengerjakan apa yang seharusnya sesuai program, tapi banyak dianggap kurang lah menurut anggota lain gitu. Terus kalau kita bagus sesuai dengan program, tidak ada apresiasi pada saat itu. Oke, terus kalau kita melakukan kesalahan, wow, itu yang jadi beban sekali buat kepengurusan saya pada saat itu. Terus pencapaian. Pada saat saya menjabat, pencapaian yang kita itu cukup ikut dalam partisipasi ekspedisi poligon ya pada waktu itu ke puncak-puncak tertinggi di Indonesia. Kita sempat mengirim beberapa anggota. Pada saat itu ada Tony, ada Ita, sama Alvin Tapir. Nah itu ada 3 ke puncak-puncak salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dan itu yang membuat kita juga cukup punya relasi yang bagus, khususnya juga dulu sama Kopassus ya kita, karena itu ekspedisi gabung sama Kopassus. Itu sih yang pencapaian. Terus juga waktu itu ada pencapaian juga climbing wall kita. Climbing wall kita dulu antara kayak mati suri, mau dibangun nggak ada dana, tapi dibiarkan, kita ngerasa sayang. Akhirnya kita sempat mengadakan kompetisi dan ada sponsor pada waktu itu, kalau nggak salah dari Garuda Food yang mau sponsorin. Akhirnya wall kita bisa berdiri lagi. Nah, bagi saya itu kepengurusan kita ya salah satu pencapaian lah. Di sini kami memiliki latar belakang dari anggotanya tuh yang memiliki hobi yang sama. Jadi interestnya itu memang sama. Kalau dibandingkan dengan unit kerja mahasiswa yang lain, mungkin memiliki hobi dan ketertarikan yang berbeda-beda. Nah ini sama. Dan itu bisa menyatu di dalam satu kegiatan, gitu ya. Dan setiap kegiatan itu tentunya ada hal-hal yang selalu baru ya dalam kita melakukan pengelolaan kegiatan, pelaksanaan dan lain sebagainya. Dan itu sangat membantu sekali buat saya pada saat saya masuk ke dunia kerja. Di situ saya akan ketemu orang-orang yang berbeda gitu ya. Dan bagaimana saya mengelola dari kegiatan di dalam pekerjaan
Dan itu sangat bermanfaat sekali pada saat saya menjadi anggota di IMPESA, bahkan pada saat saya menjadi pengurus di sana gitu ya. Bagaimana hal-hal unik, tantangan-tantangan yang baru gitu, nah itu bisa kita lalui dan kita selesaikan seperti itu. Nah itu dampak positifnya kalau menurut saya di dunia saya bekerja ya. Dalam pendidikan dasar IMPESA memang kebanyakan materi-materi, tetapi di situ ya materi ini ada nilai-nilai filosofinya. Artinya ketika misalnya kita sedang mencari, kita ngesar gitu misalnya ya dalam gunung hutan, artinya kita mencari bagaimana bisa menyelamatkan orang lain agar dia bisa tetap hidup. Begitu juga ketika nanti setelah selesai pendidikan, maka kita bantu orang-orang, bukan cuma hanya anggota IMPESA, kita bantu orang-orang juga yang memang sedang kesulitan, maka kita harus bantu. Kemudian juga kita bagaimana di dalam pendidikan itu ada manajemen perjalanan. Manajemen perjalanan bagaimana kita memanage diri kita. Misalnya kita pasti punya planning ke depannya mau jadi apa kendalanya, apa nilai positifnya yang kita lakukan. Itulah yang menjadi pelajaran-pelajaran penting untuk kehidupan kemudian hari. Kenapa? Karena terbukti banyak hal-hal yang terjadi setelah mereka sudah lulus dari Perbanas misalnya. Tetapi ada jenjang-jenjang kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, tantangan sosial, tantangan segalanya. Itu ternyata soft skill inilah yang bisa mengatasi dari pendidikan dasar IMPESA tadi. Artinya kalau misalnya kita tidak secara ruhnya, secara skillnya, soft skillnya, kita tidak mampu mengatasi itu, maka kita adalah orang-orang yang terhempas. Maka kita menjadi orang-orang yang dikatakan tidak secara kedepannya menjadi orang-orang kebanyakan. Ternyata IMPESA ini mengajarkan segalanya. Tinggal tergantung subjeknya. Apakah kita menjadi orang-orang yang memang tegar atau menjadi orang-orang umum. Pastinya kalau memang kita pelajari betul-betul, maka inilah manusia unggulan. IMPESA kan menurut saya ya solid lah. Sampai detik ini ya kita bersyukur bisa silaturahmi. Itu poin juga yang saya dapat itu sih. Ya pada waktu itu udah nggak lupa lah, pokoknya gitu deh. Pokoknya being together-nya luar biasa. Solidaritas itu dimulai dari apa? Dari orang yang militan. Kalau orang itu udah militan, solidaritasnya pasti biasanya tingkatnya sudah lebih baik daripada yang biasa-biasa aja. Nah, untuk yang untuk ke generasi-generasi berikutnya, ya itu bisa terjadi kalau mereka melihat dari generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya itu tingkat solidaritasnya tinggi, militansinya tinggi, terus suka jadi gini, solidaritas itu awalnya adalah kita harus membuat arena bermain. Arena bermain itu berkumpul. Makin sering kita berkumpul, solidaritas kita pasti akan terbentuk. Itu otomatis. Kalau kita makin jarang berkumpul, kita makin menjauh, makin menghilang, ya atmosfer itu lama-lama akan hilang. Itu sih intinya. Jadi solidaritas itu menurut gue nggak bisa dibuat. Emang harus terbentuk sendiri dengan berkumpul. Pada saat sekarang ini angkatan gue cuma gue sendiri. Kenapa? Mungkin awal ya komit. Kalau gue sudah masuk, gue sudah mandi, gue sudah basah maksudnya. Ya kenapa nggak mandi sekalian? Ya udah komit aja terus. Toh di sini kan gue banyak teman, banyak keluarga, dan ketemu keluarga yang baru gitu. Gue pengennya itu ya menciptakan banyak panutan, banyak tokoh, bukan sekedar tua, bukan sekedar senior, tapi memang leader. Kita butuh leader, nggak harus orang yang selalu ada di depan, tapi ya leader yang bisa mendorong, bisa menarik mereka-mereka itu. Dan kita bertahun-tahun itu kehilangan sosok itu, kehilangan panutan lah. Kayak kalau di era-era zaman Juhiliyah itu kan ada Ibas, ada Munge. Mereka itu bisa narik
Koibas itu kan mungkin bisa narik orang, bisa mengumpulkan orang, bisa memobilisasi orang untuk bergerak. Kayak Bunge itu dia nggak bergerak di depan, tapi dia mampu mendorong orang untuk bergerak. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu, butuh tokoh, orang yang mampu mendorong maupun menarik anggota supaya mau peduli ya, mau care lagi, mau membangkitkan semangat lagi bahwa M-Pesa itu harusnya bergerak dengan ceria, bergerak dengan happy, saling melindungi, dan punya spirit kekeluargaan yang tinggi. Sekarang ini enggak. Mungkin kalau namanya prestasi itu prestasi secara umum mungkin tidak ada, tapi kalau prestasi individual itu ada mungkin kebanggaan kayak tiap individual pernah memijakkan kakinya di puncak tertinggi benua Eropa, atau tiap prestasi individual juga pernah memijakkan kakinya di benua Afrika misalnya, kayak lagi itu gue pernah naik gunung lah ke luar sampai ya merasakan itu, dan gue agak-agak sedikit kaget. Di sini juga gue sendirian, angkatan gue sekarang sudah nggak ada, cuman gue sekarang berteman sama yang lebih senior, yang lebih junior, jadi ya mungkin berasa masih ada keluarga dan punya jasa, M-Pesa punya jasa memberikan gue kontribusi untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, makanya gue selalu ada di sini. Kenapa gue selalu ya baik buruknya secara nggak ini ya gue masih berkontribusi, dapat memberikan kontribusi walaupun sedikit. Zaman dulu susah ya, semua harus diperjuangin gitu ya. Kita mau masuk membentuk M-Pesa aja, jalurnya lika-liku segala macam. Kita mesti menembus, mengirim orang ke lembaga, menyusupkan orang ke lembaga, terus untuk mendapatkan status juga, status di luaran, di lingkungan luar digital alam lain juga kita mesti membuat gitu kan. Jadi kami itu otomatis awalnya dulu pas di bulan September itu kita sudah membagi-bagi, sebenarnya sudah membagi-bagi tugas. Ini berkaitan sama solidaritas itu. Jadi ada yang ngurusin kelembagaan, ada yang ngurusin hubungan dengan penyita alam luar, ada yang ngurusin dengan segala macam hal lainnya gitu. Kebutuhan segala macam, perlengkapan, mencari tahu segala macam. Akhirnya itu yang membuat kami mungkin agak berbeda. Jadi dengan nol biaya, tanpa biaya, jadi kami kami kan kumpulan anak-anak nakal. Jadi kadang orang tua kami kita akal-akalin, semua kita akal-akalin, ya kan? Ya gimana, kita perlu dana segala macam, ya masing-masing orang punya cara lah. Jadi emang ya banyak cara lah, cara-cara nakal saat itu ya. Tapi dengan yang begitu-gitu, dengan sesuatu yang semuanya serba susah, solidaritas itu tercipta gitu. Mungkin itu, apa salah maksud gue gitu. Pada saat gue di M-Pesa, gue melihat senior gue pernah naik gunung es. Nah, di M-Pesa gue berpikir dia bisa naik gunung es. Pada saat yang gue lakukan, gue harus berbuat apa, gue mesti melakukan apa supaya gue bisa melakukan seperti itu. Akhirnya ya beruntung gue bisa naik gunung agak jauh, beda negara, terus dan diakui dunia juga salah satu gunung tertinggi di dunia, yaitu bagian-bagiannya itu sih. Cuman untuk yang sekarang mungkin ya buat adik-adik ya mungkin ya lo masuk M-Pesa ya kalau bisa walaupun kecil itu ada kontribusinya, jangan pernah takut salah karena semua itu berawal dari kesalahan. Pasti baik buruknya itu akan ada hasilnya walaupun sedikit. Harapan gua ke depan soal kepemimpinan, harapan gua ke depan untuk adik-adik M-Pesa, adik-adikku M-Pesa, bahwa kepemimpinan itu
itu kan bisa di segala banyak bidang ya. Kalau bicara soal swasta, usul gua secepat mungkin kalian punya usaha sendiri, gitu itu, apapun itu. Terus yang berikut, kalau kalian masuk dalam dalam suatu lembaga besar, coba tampil beda dengan kelebihan yang berbeda dan lebih dari yang lain. Itu menurut gua satu cara untuk supaya kalian bisa tampil, muncul, dan bisa diperhitungkan. Itu soalnya sekarang ini kan kalau cuma modal lulus dari sekolah, dari perguruan tinggi kan saingan banyak. Jadi pertama gue sangat mendukung kalau kalian bisa punya usaha sendiri, dan itu harus kalian mulai sedini mungkin. Pada usia gue sekarang, gue menyesal gue tidak memulai usaha sendiri secepat mungkin, karena ke depan saingan makin banyak. Kalau kalian masuk dalam organisasi besar juga, berarti kalian harus menunjukkan bahwa kalian lebih dari yang lain. Yang senior saya harap bisa memberi banyak ruang, banyak kesempatan kepada yang lebih muda untuk membawa dan mengarahkan kapal Impesa ini. Dan ya supaya lebih kompak mungkin harus sering ketemu ya, entah mungkin sebulan sekali atau apa gitu ya. Oh ya, juga kesempatan ini 37 tahun dan gue lama menghilang, baru sekarang lagi akhir-akhir ini mulai muncul. Gue ingat-ingat perjalanan 37 tahun tuh gue banyak bikin salah juga sama orang-orang. Untuk itu gue minta maaf teman-temanku, saudara-saudaraku, apabila atas hal-hal salah yang gue bikin sengaja atau tidak. Yang pasti secara pribadi ngerasa lebih kuat karena cukup terlatih dengan bicara tekanan, dan efeknya ke kerja kita jadi lebih lebih, mungkin bisa dibilang lebih tangguh lah. Terus kreativitas saya banyak dapat dari senior, jadi kreativitas, terus apa lagi ya, impact yang pasti sih menjadikan kita pribadi yang lebih tangguh lah. Karena dulu ada mindset dari senior bahwa satu orang Impesa itu sekitar 3 dari mahasiswa biasa, dan sampai sekarang ya saya pakai seperti itu.